Oke, selamat pagi dan salam satu hati. Proses ketemu lagi sama Setiawan di acara biasanya yaitu Ngopi, ngobrol virtual seputar Honda. Nah, tema kali ini kita adalah membahas tentang konsumen bertanya, Ahas menjawab. Nah, apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab? Tentu saja saya tidak akan menjelaskan di sini, tapi saya pasti dibantu oleh dua narasumber penting. Saya akan perkenalkan narasumber dari main dealer PT MPM, yaitu ada Bapak Yakin sebelah saya. Selamat sore, salam satu hati. Salam satu hati Pak Yakin. Dan juga dari Ahas yang menjawab, yaitu perwakilan dari MPM Ponorogo. Di ujung sana ada Mas Budi. Halo Mas Budi. Halo Pak. Selamat pagi, satu hati. Salam satu hati. Salam satu hati. Kita cek audio dan jaringan internet di sana. Suara kami di sini terdengar jelas ya, Mas Budi ya? Jelas, oke Pak. Mantap. Oke. Wih, ngeri. Backdropnya ya. Oke. Nah, Brosis, tentunya kali ini konsumen bertanya dan Ahas menjawab. Nah, konsumen bertanyanya kapan? Jadi, kita kumpulin beberapa pertanyaan, baik dari online maupun offline. Dari online kita ajukan pertanyaan itu di Instagram MPM Honda Jatim dan juga Instagram dari beberapa Ahas yang ada di Jawa Timur. Dan dari situ, Brosis semua yang telah baca, netizen-netizen yang telah baca, mereka coba menanyakan. Nah, apa yang ditanyakan? Yaitu tentang, ini dia. Pasti Brosis semua pada tahu kan? Kalau misalnya Brosis beli motor baru, pasti dapat yang namanya ini. Buku servis dan garansi. Nah, buku servis dan garansi seperti ini. Nah, dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Mas Budi dan Pak Yakin. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah digelontorkan, ditanyakan sama teman-teman Brosis semua, yaitu ini saja. Saya langsung kasihkan pertanyaannya. Seta. Brosis kan misalnya oleh ngene aku yakin lah. Mesti ditumpuk ini mesti. Bahkan beberapa bulan mesti hilang ya toh. Mesti hilang. Padahal ada hal-hal penting di sini. Iya. Nah, pentingnya seperti apa? Tetap diikutin video kita. Baik, jadi saya mau tanya dulu nih ke Pak Yakin dulu lah. Pak Yakin dulu nih ya. Sebetulnya Pak Yakin, Iya, gimana Pak De? motor baru. Berarti kan kalau saya beli motor baru pasti dapat inilah ya. Iya, benar. Dapat ini, dapat Pasti buku dapat. servis garansi gitu ya. Sebetulnya motor baru itu perlu dilakukan perawatan apa enggak sih? Oke, jadi gini Pak Ade, meskipun kondisinya motor itu baru, yang namanya motor tetap perlu dilakukan untuk perawatan. Oke. Salah satu fasilitas dari ATPM kita itu memberikan fasilitas bahwasannya untuk motor-motor baru diberikan layanan servis gratis. Servis gratis. Iya itu. Jadi memang itu diberikan oleh ATPM sebagai layanan kita untuk konsumen kita, khususnya untuk motor-motor yang baru Pak Ade. Itu. Servis gratis ya, dengan Syaratnya hanya membawa buku servis KPB ini. buku Itu. servis KPB. Jadi Di sini tulisannya buku servis dan garansi nih. Iya. Jadi Oh, halaman depannya ya. Halaman depannya ini. Kalau kita lihat ini adalah buku servis dan garansi yang memang itu diberikan kepada konsumen kita setiap kali mereka melakukan pembelian sepeda motor baru. Pak. Dan ini bisa dipakai di semua Ahas. Itu. Benar. Berarti kalau misalnya saya beli motor, kemudian saya dapat ini, saya datang, kebetulan saya lagi jalan-jalan di Ponorogo Iya. gitu kan. Buku ada di dalam jok bagasi Benar, motor gitu kan ya. iya. Saya datang ke MPM Ponorogo, kenal sama Mas Budi. Saya bawa ini Mas Budi. Nah, ini kan mungkin saya juga kurang paham Mas Budi ya. Di sini tadi di depannya tulisannya buku servis dan garansi. Terus kemudian kalau di dalamnya ini ada apa ini? KPB. Iya. Sebetulnya KPB itu apa sih Mas Budi? Oh iya, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak. Jadi KPB itu adalah yang di dalam buku servis itu sudah ada Pak ya. Jadi KPB itu adalah kartu perawatan berkala Pak. Jadi KPB itu ada untuk tipe-tipe Matic atau tipe Cup itu adalah KPB 1 sampai 4 dan untuk tipe Sport itu KPB 1 sampai 3. Jadi seperti saya contohkan ini, jadi ini KPB di tipe Matic di Vario 150 Pak ya. Coba kita buka. Jadi di sini ini ada KPB 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk KPB 1 itu adalah
konsumen gratis jasa servis dan oli mesin. Kemudian untuk KPB 234 itu konsumen gratis jasa servis, Pak. Seperti itu. Dan untuk servisnya itu juga ada periodenya. Jadi untuk KPB 1 itu adalah bulan kedua dari pembelian atau maksimal 1000 kilo. Jadi mana yang tercapai lebih dulu. Sedangkan untuk KPB 2 itu adalah bulan keempat dari pembelian atau kilometernya maksimal 4000. Dan KPB 3 itu adalah bulan ke-8 dari pembelian atau 8000 kilo, mana yang tercapai lebih dulu. Dan yang KPB keempat itu adalah bulan ke-12 dari pembelian atau 12.000 km. Jadi konsumen bisa memanfaatkan dari kartu perawatan berkala ini. Seperti itu, Pak Ade. Mas Budi, saya coba menelaah, memahami yang Mas Budi sampaikan. Tanggal beli, oh iya di sini itu ada tulisan tanggal beli ya kalau kita beli motor itu ya? Ada di sini, Pak. Di kuponnya okay. Di bawah ini pasti ada tanggal belinya di sini. Oke. Ya, Tadi kalau yang KPB 1 itu adalah 2 bulan. Dari pembelian maksimalnya. 2 bulan ya, atau 1000 kilo. Atau 1000 kilo, 2 bulan atau 1000 kilo. Berarti kita atau saya selaku pemilik motor juga kalau misalnya punya buku ini sangat bermanfaat berarti ya Mas ya. Apalagi yang pertama ini kan kita 1000 kilo atau 2 bulan ke depan kan berarti harus mengunjungi AHAS gitu ya. Iya, Pak, betul sekali ya. Jadi mana yang tercapai lebih dulu, seumpama dari kilometernya sudah 1000 tapi belum 2 bulan, ya segera servis gitu daripada hangus. Jadi mana yang tercapai terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya sudah 1000 tapi belum, misal saya belinya hari ini 29 Juni ya, berarti harusnya kalau misalnya sesuai tanggal berarti kan 29 Agustus gitu ya Mas Budi ya. Betul sekali ya. Tapi kalau misalnya saya tanggal 1 Agustus sudah 1000 kilo, lebih baik saya langsung datang ya Mas ya? Iya Pak, betul. Oh gitu, jadi gitu brosis. Jadi jangan sampai ini kita nggak memanfaatin, karena kita beli motor pasti juga sudah dikasih gratisan gitu ya Pak, yakin ya? Benar sekali. Jadi setiap motor baru Pak Ade itu dapat fasilitas tersebut. Itu jadi yang harusnya kita manfaatkan sebagai konsumen Honda Pak. Kalau menurut Pak Yakin sendiri penting nggak sebetulnya Pak Yakin? Jadi gini Pak, terkait untuk servis berkala ya Pak ya, KPB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Pak. Jadi gini, terkait ATPM itu memberikan fasilitas garansi servis Pak. Ketika garansi servis itu terpenuhi, dalam artian dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ATPM, di mana konsumen harus melakukan servis secara rutin di AHAS Pak. Itu. Jadi kalau kita ketahui tadi sempat disampaikan di awal sama Pak Budi terkait KPB 1 jaraknya 2 bulan, KPB 2 4 bulan dari tanggal pembelian, KPB 3 8 bulan dan seterusnya. Ketika konsumen itu rutin melakukan servis dan terrecord di AHAS, jadi ATPM memberikan garansi di mana untuk garansi mesin Pak, itu ATPM menjamin sampai 3 tahun Pak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa selama servisnya rutin di AHAS, maka ATPM akan memberikan garansi sampai 3 tahun untuk mesin Pak. Bahkan PGMFI untuk komponen-komponen PGMFI itu bahkan sampai 5 tahun. Khusus untuk electrical itu 1 tahun dan juga frame juga garansinya 1 tahun. Dengan catatan tadi Pak, harus servis rutin di AHAS. Itu Pak. Oke. Nah, Mas Budi, pernah nggak sih, maksudnya ini kan sebagai pembelajaran juga buat brosis semua yang punya motor ya, apalagi motornya baru dan kemudian buku servis dan garansinya ini masih ada gratisannya gitu ya. Pernah nggak sih konsumen datang ke AHAS-nya sampean itu terus kemudian yang bersangkutan terlewat gitu Mas? Oh ya, itu juga ada sih Pak, beberapa konsumen yang terlewat itu ya. Kalau masih bisa kita toleransi, mungkin dari semua KPB 1 itu mungkin lebihnya sedikit ya, mungkin 50
kilo atau 100 itu sebenarnya masih bisa kita toleransi sih Pak. Cuma kalau lebihnya sudah banyak, apalagi bulannya sudah lebih dari 2 bulan ya tidak bisa Pak untuk kita toleransi. Apalagi tadi yang disampaikan sama Pak Yakin, kalau misalnya konsumen tersebut tidak menggunakan kartu KPB tadi itu secara rutin, maka akan terjadi yang namanya hangus garansinya apabila terjadi resiko pada motor gitu ya. Luar biasa. Nah, yang mau saya tanyakan nih Mas Budi, tadi kan ada Mas Budi nyampein KPB 1, 2, 3, 4 untuk Matic gitu ya. Memangnya jenis pekerjaannya berbeda Mas Budi? Beda-beda Pak. Jadi sebenarnya di KPB 1, 2, 3, 4 itu di dalam buku servis tadi Pak ya, itu sudah ada item-item apa saja yang dikerjakan saat melakukan perawatan berkala. Jadi seperti ini Pak, saya contohkan di KPB 1 ya, ini di belakangnya itu sebenarnya ada item-item yang dikerjakan oleh mekanik saat melakukan perawatan kendaraannya di AHAS. Seperti misal di KPB 1 ini ya, ini ganti oli mesin dan riset indikator oil change, pemeriksaan putaran stasioner, pemeriksaan baterai, pemeriksaan rem, pemeriksaan baut dan pengencangan dan lain-lain. Itu sudah ada di belakang di kupon KPB-nya tadi Pak. Jadi konsumen juga bisa mengetahui saat saya melakukan KPB servis di AHAS, item-item apa saja yang dikerjakan itu sebenarnya konsumen sudah tahu ya, apabila melihat dari kupon KPB yang ada di buku servis tersebut. Seperti itu Pak. Oke. Jadi artinya konsumen pun juga pasti akan mendapatkan informasi pekerjaannya apa aja gitu ya Mas Budi ya? Iya pasti Pak. Oke. Lah Mas Budi, tadi Mas Budi kan nyampein ada sport, ada Matic gitu ya. Kalau sport tadi gratisnya juga sama 4 atau berapa? Kalau sport itu 3 Pak. 3. Itu pun juga beda. Jadi kalau di sport ini ya, saya contohkan di CBR 250RR Pak ya. Jadi di KPB pertama itu sama, gratis oli sama servisnya. Terus untuk kilometernya juga sama, 1000 kilo atau bulan kedua dari pembelian untuk waktunya servis. Tetapi untuk di KPB 2-nya itu kilometernya 6.000 Pak, atau bulan ke-6 setelah pembelian. Tetapi di sini konsumen itu yang gratis adalah jasa servisnya saja. Dan yang ketiga itu bulan ke-12, KPB ketiganya bulan ke-12 dari bulan pembelian atau 12.000 km. Dan ini konsumen gratis jasa servisnya saja. Itu Pak perbedaannya. Iya. Jadi intinya brosis semua punya motor Matic, punya motor sport, tidak perlu bingung. Karena brosis semua yang penting lihat bukunya saja. Ketika pertama kali diinformasikan servis pertama, kalau sport sama Matic sama semua ya Mas Budi ya, 2 bulan atau 1000 kilo semua ya? Iya sama Pak, sama. Nah dari situ nanti pastikan brosis semua datang ke AHAS di momen itu, karena itu sama semua. Nanti dari selanjutnya pasti akan diingatkan oleh tim AHAS ya? Iya pasti kita ingatkan Pak. Jadi dari setelah servis itu dari tim kami, dari service advisor itu juga mengingatkan. Kedua kita juga tempelin itu di belakang jok itu biasanya untuk reminder service, untuk service selanjutnya itu kita tulis bulannya berapa, kilometer berapa itu kita tulis, dan di buku servisnya juga kita tulis. Kita mengingatkan konsumen agar tidak terlambat untuk servis KPB selanjutnya. Oh iya, saya juga pernah tuh kalau habis servis kan kadang kalau misalnya kita buka jok kita gitu ya, di sininya ada stikernya gitu ya, kapan servis berikutnya gitu ya. Ya, warna kuning Pak biasanya, kuning biru itu. Oh iya. Mas Budi pernah dengar ini nggak, apa namanya, kalimat seperti ini? Kalau penyesalan itu pasti datang belakangan, kalau di awal namanya pendaftaran gitu ya. Iya. Pernah dengar ya? itu kira-kira ada nggak sih pengalaman cerita dalam artian konsumen datang ke situ menyesal karena mungkin ketika motornya terjadi resiko gitu ya, dan akhirnya garansinya ditolak karena dilihat dari
buku KPB-nya yang tidak rutin datang ke AHAS gitu, ada nggak sih pengalaman seperti itu? Ya ada sih Pak, beberapa konsumen itu ya merasa menyesal sih. Sebenarnya dari pihak kami, dari tim AHAS itu sudah mengingatkan dari reminder, dari apa itu tadi stiker reminder di SA, tetapi ya mungkin dengan kesibukan dari konsumen ya mungkin dia lupa gitu. Ya akhirnya dia menyesal karena apa? Karena setelah terjadi kerusakan di sistem, mungkin di sistem injeksi atau apa ya nggak bisa kita bantu untuk garansi klaim Pak. Betul. Iya. Jadi itu proses. Konsumen tidak merawat secara rutin di AHAS itu Pak. Betul. Jadi efek yang ditimbulkan sangat jelas, dalam artian brosis semua juga beli motor baru sudah pasti dapat fasilitas servis gratisnya. Kalau tidak dioptimalkan dengan baik, berpengaruhnya juga nanti ke garansi motor yang bisa hangus gitu ya. Luar biasa. Nah, tadi kan kita sudah ada rentetannya, sistemnya, dalam artian mulai dari KPB 1 sampai 4 kalau Matic, Sport biasanya 1 sampai 3 gitu ya. Nah, misalnya nih Mas Budi, misalnya ya, wah servis gratisnya udah habis nih. Untuk selanjutnya saya sebagai konsumen, pemilik motor gitu ya, pemilik motor Honda, saya masih perlu nggak sih datang ke AHAS? Dan kalau misalnya perlu, memang kenapa sih? Gitu Mas Budi. Sangat perlu sekali Pak Ade. Karena apa? Karena untuk menjaga garansi selama masa periode garansi. Di depan tadi kan sudah kita jelaskan ya. Jadi untuk garansi mesin itu kan 3 tahun atau 30.000 kilo. Nah, sedangkan untuk garansi dari sistem PGM-APE itu ada 5 tahun atau 50.000 kilo. Nah, itu. Jadi kami sarankan untuk selalu servis rutin di AHAS biar untuk garansinya itu tetap terjaga dan tidak hangus Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Yakin nih, memang kenapa kok kami konsumen harus disarankan ke AHAS Pak Yakin? Jadi gini, kenapa sih kita kok harus servis di AHAS? Yang jelas ATPM kan memberikan mandat kepada kita, kepada AHAS, bahwasannya perawatan yang memang diakui oleh ATPM ketika berhubungan dengan garansi produk itu harus dilakukan di AHAS. Ketika perawatan itu tidak dilakukan di AHAS, maka secara otomatis tadi sudah disampaikan sama Pak Budi bahwasanya garansinya akan gugur gitu. Kemudian kalau kita lihat di AHAS di era pandemi seperti ini, kita sangat menerapkan terkait protokol kesehatan. Mulai dari tim kita wajib menggunakan masker, konsumen-konsumen kita yang berada di area AHAS itu wajib juga untuk menggunakan masker. Kemudian kalau kita lihat secara SDM kita, mekanik-mekanik kita sudah tersertifikasi dari ATPM, yang jelas dari Hondanya langsung ya. Itu yang menjamin terkait kualitas pekerjaan dari tim mekanik kita. Itu sih Pak Ade. Selain itu, kita pastinya AHAS yang jelas menggunakan tools, yang dimana tools tersebut, perlengkapan mekanik tersebut merupakan sudah terstandarisasi dari ATPM juga. Jadi dipastikan bahwasannya setiap pekerjaan yang masuk ke kita itu dikerjakan sesuai dengan standar rujukan dari pabrikan. Itu Pak Ade. Kalau Pak Yakin tadi berarti jelasinnya tentang kualitas orang yang mengerjakan. Benar. Dan kualitas infrastruktur atau alat yang dipakai untuk mengerjakan. Nah, bagaimana perihal fasilitas di sana, Mas Budi? Ini untuk fasilitas AHAS Pak ya? Betul sekali. Oke, jadi kalau untuk fasilitas AHAS seperti di kami ya, itu pasti Pak, itu ruang tunggunya juga ber-AC, terus gratis teh kopi jamu kalau di sini Pak. Terus ada ada majalah, TV, free wifi gitu Pak. Dan sebelum pandemi kemarin kita juga ada fasilitas itu Pak untuk cek tensi gratis untuk konsumen. Tapi berhubung ini pandemi ya, sementara kita hentikan dulu. Iya. Jadi nanti saya tak ke situ ya, jamu ya. Ya itu. Ya berarti tadi. Mekaniknya Mas Budi di sana juga bersertifikat semua, berlisensi semua ya?
Oh, pasti Pak. Di sini sudah bersertifikasi dari Honda. Jadi jangan khawatir. Kalau servis ke sini sudah peralatannya, toolnya sudah standarisasi dari Honda, mekaniknya pun sudah bersertifikasi dari Honda. Jadi kesimpulan dari konsumen bertanya menjawab dengan materi kartu perawatan berkala atau buku servis dan garansi ini adalah brosis pastikan agar brosis yang punya motor, baik itu baru atau mungkin yang sudah tidak baru tapi masih punya bukunya ini dan masih berlaku, coba dilihat lagi bukunya, dicari lagi bukunya. Dan jika brosis memang lupa untuk servis, maka dilihat, oh ternyata yang satunya masih bisa, nah silakan datang ke Ahas. Gitu ya brosis. Jadi pastikan agar semua motor yang ada di rumah kalian harus dilakukan perawatan rutin. Servisnya yaitu di Ahas. Ahas, betul sekali. Mas Budi? Iya Pak Ade. Saya terima kasih Mas Budi sudah menjelaskan kepada brosis semua, tante, om, bapak, ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Ade, terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita tutup acara, Pak Yakin, saya juga terima kasih sudah menjelaskan informasinya ke teman-teman brosis semua. Nah, brosis, cuplikan video ini akan diupload di beberapa sosial media di Ahas yang ada di Jawa Timur dan juga pastinya di-upload juga di YouTube MPM Honda Jatim. Jadi pastikan brosis semua juga jika memang materi yang kita sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan ilmu ini kepada teman-temannya, saudara-saudaranya agar yang punya motor juga tidak kelewatan untuk servis. Karena informasi itu kan juga salah satu amalan yang tidak akan putus gitu Pak ya. Betul sekali. Brosis, karena ini masih masa pandemi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan seoptimal mungkin. Oke, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus berkarya. Selamat pagi dan salam satu hati.